Saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus memberikan beberapa wejangan dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Bagaimana seorang murid, pengikut Yesus, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin yang dikatakan oleh Yesus, di antaranya perumpamaan tentang dua orang buta yang sama-sama menuntun, pasti masuk ke dalam parit atau got. Yesus juga menegaskan balok yang ada di mata sendiri dan selumbar di mata orang lain. Yesus juga menegaskan pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Orang baik akan mengeluarkan yang baik dari hatinya, dan orang jahat akan mengeluarkan perbendaharaan yang jahat dalam hatinya. Yesus juga akhirnya menegaskan bagaimana seorang murid dan dengan seorang guru. Meski banyak hal yang ditegaskan oleh Yesus dalam kisah Injil pada hari ini, hanya satu yang pasti yang diharapkan oleh Yesus dari kita masing-masing murid atau yang mengakui diri sebagai pengikut Yesus, agar memiliki hati yang berkualitas, agar memiliki hati yang mengasihi. Dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini, lewat permenungan ini saya meringkaskan 3 hal yang diajak oleh Yesus kepada kita, selain hal inti yang mendasar tadi. Yang pertama, orang buta menuntun orang buta. Kedua-duanya akan masuk ke dalam parit. Bisa jadi bahwa kata-kata dan peneguhan Yesus ini acuannya kepada orang-orang Farisi yang notabene dalam hidup mereka memiliki mata yang buta, yakni mata batin, dan sikap hidup yang munafik. Tetapi kata-kata Yesus ini juga menjadi konteks untuk kita, agar kata-kata Yesus ini menjadi antisipasi dalam sikap, perilaku, dan tindakan kita. Agar apa? Agar jangan sampai mata batin kita juga menjadi buta. Yesus mengecam kebutaan kita dalam hal apa? Kebutaan kita dalam hal ketika kita merasa diri hidup kita sempurna. Ketika kita merasa bahwa hidup kita tanpa cacat. Ketika hidup kita merasa tak membutuhkan perlindungan, bantuan dari Allah, yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi sekuler, yang tidak membutuhkan uluran tangan dari Allah karena merasa diri telah cukup segala-galanya. Maka ini yang diantisipasi oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita, agar kebutaan ini cepat sirna dari hidup para murid dan hidup kita. Yang kedua, Yesus menegaskan apa? Selumbar
dan balok yang besar di mata kita. Lewat kata-kata ini, Yesus mau mengajak dan mengingatkan kita kembali. Segala hal yang baik itu harus dimulai dari diri sendiri. Segala bentuk inspirasi, pemikiran, dan nilai diharapkan oleh Yesus dimulai dari diri sendiri. Sikap menilai, sikap mengkritisi harus diawali dan bercermin dari diri sendiri. Jangan sampai keras, kaku pada orang lain, ketat pada orang lain, tapi pada diri sendiri sangat longgar. Saya dengan pengalaman beberapa saat ketika tinggal di Italia, suatu ketika seorang ibu bersama-sama dalam bus umum yang menjadi transportasi untuk umum dan melihat di bus itu sungguh kotor, banyak sampah, langsung dia foto dan dia kirim kepada orang yang mengambil tanggung jawab dan kebijakan tentang itu. Tetapi seraya membuat sikap dan tindakan simbol dalam dirinya dengan apa? Perché? Mengapa? Ibu yang lain yang melihat juga spontan langsung membuat dua tangan. Perché? Mengapa? Melihat situasi yang kotor itu. Dengan membuat 5 jari menunjuk pada dirinya sendiri. Awalnya saya tidak paham. Tetapi setelah mempelajari budaya itu, tak pernah menunjuk begini. 5 jari itu menunjuk pada diri sendiri. Ketika berhadapan dengan orang lain, mengkritisi orang lain juga, 5 jari itu langsung menunjuk pada diri sendiri. Perché? Mengapa? Lebih parah lagi dan lebih heboh lagi, membuat 2 tangan menunjuk diri. Mengapa? Bukan menunjuk, mengapa kamu? Mengapa bisa seperti ini? Ini yang dikatakan oleh Yesus. Lebih mengoreksi diri sendiri sebelum membuat hal-hal yang baik, mengoreksi kepada orang lain. Yang ketiga, Yesus menegaskan apa? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan juga buah yang tidak baik. Segala sesuatu yang kita katakan dan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, itu mengungkapkan apa yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Ketika kita sering berkata-kata kasar, ketika kita sering bertindak kasar, sesungguhnya isinya itu dalam hati kita adalah kekasaran juga dan sikap yang kasar juga dalam hati kita. Maka Yesus mengatakan, jika cinta dan kebaikan yang kita tanam dan miliki dalam hati, maka cara bertindak kita juga adalah tindakan-tindakan cinta kasih. Sebaliknya, jika kejahatan dan kata-kata yang jahat yang kita isi dalam tangki cinta hati kita, maka kata-kata dan tindakan-tindakan yang kasar juga yang akan tampak dalam sikap dan perbuatan kita. Maka Yesus mengundang kita untuk mengisi hal-hal yang baik dalam hati kita. Kita tahu bersama, mobil diesel yang diproduksi dari pabrik harus diisi dengan solar.
Jangan kita coba-coba mengisi minyak lampu, minyak tanah, atau bensin. Memang akan bisa berjalan, tetapi karena didorong-dorong. Diesel akan diisi dengan solar, maka dia akan bekerja dan berjalan sendiri. Kita tahu, sejak awal semula, Yesus menciptakan kita dengan simbol hati itu love, cinta. Maka ketika kita mengisi itu dengan tindakan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang sangat ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, apa bentuk-bentuk cinta kasih itu? Maka itu jugalah yang akan keluar dari perbendaharaan hati kita, buah-buahnya yang tampak, yang sungguh sangat diharapkan oleh Yesus dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus pada momen ini, kurang lebih 54 orang pengurus KBG yang baru akan dilantik, akan diisi di awal-awal ini dengan hal-hal yang baik juga. Maka dalam pelayanan, dalam tanggung jawab, dalam kebersamaan dengan umat di KBG kita, akan mengalirlah hal-hal yang baik yang diharapkan oleh Tuhan dari sikap dan tindakan kita sebagai pengurus. Sudah saatnya mengubah kompas dan arah kiblat kita, kembali beralih kepada Yesus sendiri yang memanggil kita. Mari kita menyimpan harta dan perbendaharaan yang baik dalam hati, supaya hati kita juga mengeluarkan perbendaharaan dan buah yang baik lewat kata-kata dan lewat tindakan kita sehari-hari. Supaya kita mampu bisa berbuah dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tetap mencantolkan hidup kita yang mengakui diri kita sebagai ranting-ranting, akan berbuah dia ketika tetap tercantol pada pokok pohon anggur yang baik dan benar itu, yakni Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, kehidupan Kristiani kita adalah seni memulai hidup yang baru. Tak seorang pun terpaku pada kesalahan dan pada keterjatuhan dan pada dosa-dosanya sendiri. Karena apa? Karena tangan Kristus selalu terulur untuk menarik dan untuk membantu kita yang ingin bangkit dan berjalan bersama Dia dalam peziarahan hidup kita. Tak penting seberapa besar dosa kita, tak penting seberapa sering kita jatuh keberdosaan dalam hidup kita, tapi satu-satunya yang paling penting itu adalah meraih tangan Yesus, bangkit dan bersandar kembali pada firman-Nya, pada Yesus sendiri. Hari Rabu ini kita akan memasuki masa Prapaskah, Rabu Abu, yang ditandai dengan penerimaan abu di dahi, di kening atau di kepala kita. Semoga kata-kata, inspirasi, perumpamaan, dan peneguhan dari Yesus dalam Injil hari ini memampukan kita untuk memulai jalan pertobatan di jalan Tuhan dan bersama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.